Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hena Kanlaris, Hari Agam Gulton, Nur Kumalasari, Rahul Rumapea, Dila Sahila, Said Indra Saputra, dan saya sendiri Raja Hafizah Hamimi. Akan membahas mengenai penumpukan logam berat pada kerang hijau. Kawasan pesisir merupakan ekosistem perairan yang mempunyai berbagai potensi sumber daya yang sangat besar. Kegiatan penangkapan budidaya perikanan, industri serta pariwisata merupakan aktivitas perekonomian yang biasanya dilakukan di kawasan pesisir. Akan tetapi, wilayah pesisir juga merupakan daerah yang sangat rentan terjadi pencemaran. Disebabkan karena daerah pesisir juga digunakan sebagai tempat membuang limbah dari berbagai aktivitas manusia, baik dari darat maupun di kawasan pesisir itu sendiri. Bahan pencemar yang berbahaya yang masuk ke dalam perairan seperti halnya logam berat semakin lama akan membuat kondisi perairan pesisir semakin memburuk. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh bagi kerang hijau tersebut. Mikroalga jenis diatom mampu mengakumulasi logam berat dalam selnya. Demikian juga dengan kerang hijau sebagai biakumulan bagi logam berat. Perkenalkan, nama saya Said Indra Saputra, NIM 190254242029. Baik, di sini saya akan menjelaskan taksonomi kerang hijau, Pernapridis. Kerang hijau adalah jenis kerang yang masuk dalam golongan binatang lunak moluska. Bercangkang dua, bipalpe, insang berlapis-lapis, Lamelia brachia, berkaki kapak, pelecypoda, dan hidup di laut. Taksonominya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Bipalpia, Ordo Mytilioida, genus Perna, spesies Pernapridis. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu logam berat. Nah, logam berat merupakan bahan berbahaya yang bersifat racun jika masuk ke tubuh makhluk hidup karena dapat membawa banyak dampak negatif apabila telah melewati batas ambang maksimum akumulasi yang telah ditentukan. Timbal sering digunakan dalam kegiatan industri dalam pembuatan bakteri, aki, solder, selimut, kabel, amunisi, pipa, dan dempul. Timbal juga dapat ditemui pada batuan beku hasil endapan primer maupun sekunder limbah timbal atau PB dapat masuk ke perairan secara alamiah melalui pengkristalan PB di udara dengan bantuan air hujan. Di perairan, logam PB yang masuk merupakan dampak dari aktivitas manusia, yaitu limbah yang akan mengalami pengendapan atau sedimen. Pada dasarnya, konsentrasi timbal di perairan dapat berubah tergantung faktornya. Apabila curah hujan tinggi di perairan, maka konsentrasi timbal di perairan akan menjadi rendah karena bertambahnya zat pelarut ke dalam perairan. Begitupun sebaliknya, saat timbal dibuang sembarangan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Perpindahan logam berat biasanya terkait dengan rantai makanan. Semakin tinggi posisi organisme dalam suatu rantai makanan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pencemaran logam berat di tubuh organisme tersebut. Perkenalkan, saya Ray Unggul Tom. Di sini saya akan menjelaskan logam berat atau PB pada darah dan ginjal kerang hijau yang disebut Pernapridis. Di dalam tubuh kerang hijau, logam diabsorpsi oleh darah, berkaitan dengan protein darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Distribusi toksikan yang terkandung dalam darah bergantung pada cairan plasma, cairan interstitial, dan cairan interseluler. Setelah toksikan memasuki darah, akan didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh dan laju distribusi akan menuju ke setiap organ di dalam tubuh. Mudah tidaknya zat kimia melewati dinding kapiler dan membran sel dari satu jaringan ditentukan oleh aliran darah ke organ tersebut. Jaringan tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, liver, dan ginjal. Protein plasma dapat mengikat senyawa asing dan beberapa kompos fisiologis normal dalam tubuh. Organ liver dan ginjal
memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam mengikat bahan kimia, sehingga bahan kimia lebih banyak terkonsentrasi pada organ ini jika dibandingkan dengan organ lainnya. Ginjal dan liver mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan toksikan. Organ liver cukup tinggi kapasitasnya dalam proses biotransformasi toksikan. Metabolisme semua bahan toksikan akan diproses dan dilakukan dalam liver. Melalui proses di dalam tubuh, sisanya akan diekskresikan. Baiklah, saya Dila Sahila akan membahas mengenai logam berat Pb pada insang kerang hijau Perna viridis. Fungsi insang pada kerang hijau Perna viridis untuk bernafas dan juga mengambil makanan. Kerang hijau bersifat filter feeder dan sesil, yaitu menetap. Filter feeder yaitu mendapatkan makan dengan cara menyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya. Insang terdapat banyak kapiler untuk memastikan penyerapan oksigen yang memadai. Karena itu, bahan toksik dalam air akan masuk ke dalam tubuh kerang melalui insang. Makanan kerang seperti fitoplankton, di mana fitoplankton ini akan sangat baik dalam menyerap logam berat di perairan. Jika dimakan oleh kerang hijau, akan masuk ke dalam tubuh insang dan terakumulasi pada jaringan yang peka terhadap toksisitas logam berat, seperti insang, dan berikatan dengan senyawa kompleks dengan zat organik yang terdapat dalam jaringan insang. Toksisitas logam berat yang melukai insang dan struktur jaringan luar lainnya dapat menimbulkan kematian terhadap organisme air yang disebabkan oleh proses anoksemia, yaitu terhambatnya fungsi sirkulasi dan ekskresi pada insang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai logam berat Pb pada hati kerang hijau. Jika logam berat Pb pada hati lebih rendah dibanding pada insang, diduga karena sebelum mencapai organ, target bahan toksik diabsorpsi oleh jaringan di dalam komponen tubuh, seperti protein plasma dan jaringan tubuh. Hati kerang hijau memiliki fungsi sebagai detoksikasi, sehingga konsentrasi logam berat Pb di organ hati lebih rendah dibanding insang. Setelah bahan toksin masuk, lalu beredar ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah, sistem getah bening dan aliran intraseluler sitoplasma. Sebelum mencapai sel reseptor atau organ target, bahan toksin diabsorpsi oleh komponen tubuh, seperti protein plasma dan jaringan tubuh. Transport bahan toksin ke reseptor menjadi lebih cepat bila berkaitan dengan protein plasma. Absorpsi bahan toksin di jaringan tertentu mengakibatkan jumlah molekul yang mencapai reseptor menjadi lebih kecil. Jika logam Pb yang tinggi ada di dalam hati, diduga intensitas yang terus-menerus itu dapat menyebabkan organisme itu pertama perubahan bentuk pada morfologi, reproduksi, genetika, bahkan jika terus-menerus pencemaran masuk ke dalam tubuh organisme itu bisa menyebabkan kematian kepada organisme tersebut, karena hati itu memiliki keterbatasan untuk jadi hati itu punya keterbatasan dalam mengeliminasi pencemaran. Jadi jika bahan pencemar itu udah melebihi dari kapasitas yang bisa diolah oleh hati, itu bisa menyebabkan kematian, bahkan perubahan pada morfologi. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.